Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mr. Indra Suranto dalam pelajaran matematika. Belajar matematika pasti menyenangkan. Anak-anakku semua, kali ini kita akan belajar tentang operasi bilangan. Sebelum kita mulai ke operasi bilangan, saya ingin kalian mengetahui macam-macam bilangan itu ada apa saja. Coba kalian tebak. Ya, yang pertama ada bilangan bulat, kemudian ada bilangan cacah, kemudian bilangan pecahan, bilangan prima, bilangan desimal, bilangan asli, bilangan genap, bilangan ganjil, dan sebagainya. Dari poin nomor 1 sampai nomor 8, tentunya kalian sudah pernah mendengar ya di kelas 5 atau di kelas sebelumnya. Sebetulnya banyak sekali macam-macam bilangan itu ya. Antara lain seperti ini. Nah, ternyata macam-macam bilangan itu banyak sekali. Ada bilangan kompleks, real, imajiner, irasional, rasional, ya, pecahan dan seterusnya. Tetapi karena kalian masih belajar di tingkat dasar di SD, maka bilangan-bilangan yang kalian nanti akan pelajari adalah bilangan bulat, bilangan pecahan, bilangan negatif, bilangan cacah, bilangan asli, bilangan nol, bilangan genap, dan bilangan ganjil. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Sekarang coba perhatikan. Ada garis bilangan di bawah ini ya. Ini ada garis 0, ini yang di tengah ini yang ada angka nolnya. Ini dinamakan dengan bilangan 0 atau netral. Kemudian di sebelah kiri ini ada angka negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya yang ditandai dengan angka di depannya itu. Di depan angkanya itu ada tanda negatifnya atau strip ini ya. Ini dinamakan bilangan bulat negatif. Kemudian di sebelah kanan ini angka 1, 2, 3 dan seterusnya dinamakan bilangan bulat positif. Nah, ini ada panah ke kiri dan juga ada panah ke kanan. Jika makin ke kiri ya, maka angka menunjukkan semakin kecil. Tetapi jika makin ke kanan, maka angka akan menunjukkan semakin besar. Contoh, misalnya minus 105 atau negatif 105 dibandingkan dengan negatif 1. Kira-kira mana yang lebih kecil? Negatif 105 atau negatif 1? Ya, tentu saja paling lebih kecil negatif 105. Karena semakin ke kiri semakin kecil. Walaupun angkanya 105 itu lebih besar, tetapi karena ada tanda negatif di depannya, berarti dia semakin kecil. Jadi kalau semakin besar angkanya dan ada tanda negatifnya di depan angka tersebut, maka angka tersebut justru semakin kecil. Kemudian kalau ke kanan, itu angkanya akan semakin besar. Contohnya misalnya 1 dan 105 misalnya, atau 1 dan 200. Maka 200 ini adalah angka yang lebih besar. Kalau ke kanan sudah paham ya. Semoga untuk tahap ini kalian sudah paham. Nanti kalau belum paham bisa tanya jawab dengan Mr. Indra. Kemudian ini ada contoh soal. Isilah titik-titik di bawah ini dengan tanda lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan. Nah, sebelum kalian mengisi soalnya, Mr. Indra akan bahas ini tentang ini, akan saya jelaskan. Ya, jadi kalau membaca tanda lebih kecil atau lebih besar ini dilihat dari sebelah kiri ya, di bagian yang saya lingkari ini ya. Ini adalah bagian yang runcing seperti ujung pulpen atau pensil. Nah, ini akan mematuk angka yang kecil. Sedangkan kalau di sebelah kiri ini seperti mulut ya yang sedang menganga, nah ini berarti dia akan memakan angka yang besar. Sekarang coba perhatikan contoh soal berikut ini. Yang pertama, 5 dibandingkan dengan minus 10, itu mana yang lebih besar? Kalian boleh menggunakan patokan yang lebih besar atau yang lebih kecil ya. Kalau nanti kalian mencari angka yang lebih kecil, berarti kalian patuk. Berarti arah yang runcing ini mengarah ke arah angka yang kecil. Tetapi jika kalian ingin memakan, maka arah mulut yang menganga ini harus di angka yang besar.
Contohnya, misalnya 5 dibandingkan minus 10, mana yang lebih besar? Saya menggunakan angka yang lebih besar aja ya, berarti nanti yang lebih besar angkanya akan dimakan, mulutnya menghadap ke angka yang lebih besar. 5 dan minus 10, mana yang lebih besar? Ya, lebih besar 5 karena di sini ada tanda negatifnya ya. Jadi kalau positif dengan tanda negatif pasti akan lebih besar yang positif. Jadi 5 itu lebih besar dibandingkan minus 10. Maka nih mulutnya ini akan menghadap ke angka yang lebih besar. Kemudian yang kedua, minus 10 dibandingkan dengan 4. Mana yang lebih besar? Ya, 4. Berarti nanti mulutnya mengarah ke angka 4. Nah, seperti ini. Mulutnya mengarah ke angka 4. Kemudian yang ketiga, minus 4 dibandingkan dengan 3. Mana yang lebih besar? Ya, 3. Berarti nanti mulutnya menghadap ke angka 3. Benar ya. Kemudian minus 1 dan minus 8. Mana yang lebih besar? Nah, untuk soal nomor 4 ini harus hati-hati. Karena di depannya ada sama-sama angka negatif, ada tanda negatif di depan angka. Maka, ingat tadi, makin ke kiri makin kecil. Berarti minus 1 dan minus 8, mana yang lebih besar? Ya, angka minus 1 yang lebih besar, karena minus 1 di sebelah kanan dari minus 8. Berarti nanti mulutnya mengarah ke angka berapa? Ya, mengarah ke angka minus atau negatif 1. Nah, ini. Sampai di sini paham? Oke, mudah-mudahan paham. Kalau nggak paham nanti bisa tanya jawab ya. Selanjutnya, operasi bilangan bulat. Nah, ini. Untuk penjumlahan atau pengurangan dalam bilangan bulat ada 3 kunci di sini. Yang pertama, jika tandanya sama, maka angkanya dijumlahkan dan tandanya disesuaikan dengan soalnya. Maksudnya bagaimana ini? Contohnya seperti ini. Angka 5 ditambah angka 3. 5 ini positif atau negatif? Positif. Angka 3 positif atau negatif? Positif. Berarti kan sama kan tandanya positif dan positif. Sama. Berarti nanti akan dijumlahkan. Kemudian ini yang kedua. Negatif 8 dikurangi 5. Depannya kan sama-sama ada tanda negatif kan? Berarti sama. Nah, nanti ini juga dijumlahkan. Kemudian ini juga negatif 2 ditambah negatif 4. Depannya sama-sama ada tanda negatif. Berarti nanti ini juga dijumlahkan. Gitu ya. Nanti untuk menghitungnya kita sama-sama hitung hasilnya. Sekarang kita pahami dulu kuncinya. Terus yang kedua, jika tandanya berbeda, maka angkanya yang besar dikurangi angka yang kecil. Dan tandanya mengikuti angka yang besar. Misalnya ini, minus 8 ditambah 4. Angka minus 8 ditambah 4. Di depan angka 8 ini ada tanda negatifnya. Ya, kemudian di depan angka 4 ini tidak ada tanda positif. Tandanya berbeda kan? Yang angka 8 tandanya negatif, yang angka 4 tandanya positif. Berarti ini berbeda. Maka kalau berbeda, angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Yang kedua, 7. 7 ini kan positif. 12 di depannya ada tanda negatif. Berarti tandanya berbeda. Makanya nanti angka yang besar dikurangi dengan angka yang kecil. Kemudian tandanya nanti mengikuti angka yang besar. Demikian juga ini ya. Nah, sekarang yang ketiga. Jika tanda negatif berdekatan, maka kedua tanda strip ini, negatif ini, berubah menjadi plus. Misalnya ini, 3 dikurangi negatif 5. Nah, tanda negatifnya ini kan ada 2 dan berdekatan. Nanti tanda 2 negatif ini akan hilang dan menjadi plus. Ini juga demikian ya. Nah, sekarang coba kita akan hitung sama-sama hasilnya. Misalnya ini, tanda yang sama akan dijumlahkan. Misalnya ini 5 tambah 3 berapa? Ini wah gampang ya. Di kelas 1, 2 juga udah dipelajari. 5 tambah 3 berapa? 8. Oke, ini tidak masalah ya. Kemudian yang ini, minus 8 dikurangi 5. Tandanya kan sama, maka akan dijumlahkan. Berarti 8 tambah 5 berapa? Jadi untuk tanda stripnya ini kamu abaikan saja ya. Yang kamu hitung angkanya saja dulu. 8 tambah 5 berapa? Ya, 13. Nah, kemudian tandanya apa?
tandanya disesuaikan dengan soalnya. Nah, keduanya kan tadi ada tanda negatif di depannya ya, berarti ini juga harus ada tanda negatifnya. Demikian juga ini 2 dan 4 dijumlahkan jadi berapa? 6. Nah, karena angkanya ada dua-duanya ada tanda negatifnya, dia juga harus ada negatifnya. Nah, sekarang yang ini tandanya berbeda, maka angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Angka yang besar yang mana? 8 sama 4 mana yang lebih besar? 8. Berarti 8 dikurangi 4 berapa? 4. Tandanya mengikuti angka yang besar. Angka yang besar tadi berapa? 8 kan? Nah, di depan angka 8 ada tanda apa? Negatif. Nah, berarti tandanya mengikuti angka besar. Berarti ini juga harus ada tanda negatif. Paham ya? Nah, sekarang ini 7 dan negatif 12. 7 dan 12 mana yang lebih besar? 12. Berarti 12 dikurang 7 berapa? 5. Kemudian tandanya mengikuti angka yang besar. 12 kan tadi yang besar. Di depan angka 12 ada tanda apa? Negatif. Berarti ini harus ada tanda negatif. Gitu ya. Nah, sekarang yang ketiga. Ada angka 5 dan negatif 3. 5 dan negatif 3 itu mana yang lebih besar? Yang lebih besar tentunya angka negatif 5 ya. 5 dan 3 kan lebih besar 5. Berarti 5 kurang 3 berapa? 2. Nah, angka yang lebih besar kan 5 tadi. 5 di depannya ada tanda atau tidak? Tidak ada tanda apapun. Nah, berarti ini juga udah nggak ada tanda apapun. Berarti jawabannya adalah 2. Nah, sekarang yang ketiga. Kalau tandanya minus ini berdekatan berubah menjadi plus. Ini kan tadi berdekatan ya. Dikurangi minus 5. Nah, berarti ini kita tulis ulang dulu. 3 kan tadi berubah menjadi plus. Nah, terus tulis 5. Ya. Tanda minusnya semua hilang, berubah menjadi plus. Nah, sekarang bisa kamu hitung 3 tambah 5 berapa? 8. Betul. Kemudian ini minus 2 dikurangi minus 9. Minus 2 nya ditulis tetap. Nah, tadi yang minus ketemu minus jadi plus, 9 nya ditulis 9. Nah, sekarang kembali ke poin 2 karena ini kan beda, minus 2 dan plus 9. Tanda berbeda, besar dikurangi kecil. 9 dan minus 9 dan 2 besar mana? Besar 9. 9 kurangi 2 hasilnya berapa? 7. Angka yang besar kan 9. 9 ini tandanya plus depannya. Kalau plus itu berarti tidak usah ditulis, berarti begini aja 7 ya. Itu ya, paham ya? Oke, kalau sudah kita lanjut ke latihan soal. Coba kita kerjakan sama-sama ya. 8 tambah 4 berapa? Ini mah gampang ya, nggak ada masalah. 12. Nah, sekarang ini 6 tambah minus 11. Berarti ini tandanya sama atau berbeda? Angka 6 tandanya plus, angka 11 tandanya minus, berarti berbeda. Kalau berbeda tadi tidak apain? Nih, kita lihat. Tanda berbeda, besar dikurangi kecil. Nah, berarti ini angka besar kurangi angka kecil. Angka besarnya berapa? 11, ya kan? Angka kecilnya 6. 11 kurangi 6 berapa? 5. Terus tandanya mengikuti angka yang besar. Angka yang besar kan 11. Di depan tanda 11 ada minus atau ada negatif, berarti dikasih tanda negatif. Kemudian ini minus 5 ditambah minus 9. Ini kan tandanya sama ya, minus dan minus. Berarti diapain tadi? Nah, kalau tandanya sama, angkanya dijumlahkan. Nah, berarti ini dijumlahkan saja. 5 tambah 9 berapa? 14. Terus tandanya mengikuti keduanya. Sama-sama ada tanda negatif di depannya, berarti ini juga harus ada tanda negatif. Kemudian, nah ini 10 kurangi 6, gampang ya, 4. Kemudian ini 5 dikurangi 12, bisa nggak? Nah, kalau waktu kamu kelas 1, 2, atau 3 mungkin bisa menjawab tidak bisa, apa itu soalnya salah, kebalik. Nah, tidak, ini sudah benar soalnya. Karena kalian sudah belajar tentang bilangan bulat, 5 dikurangi 12 itu ada jawabannya. Kita lihat, angka di 5 ini di depannya ada tanda apa? Nggak ada tanda kan, berarti ini plus ya.
Terus di angka 12 ada tanda minus, berarti tanda plus dan tanda minus berbeda atau sama? Berbeda ya. Nah, berbeda berarti besar dikurangi kecil. Angka besarnya kan 12, angka kecilnya 5. 12 kurangi 5 berapa? Ya, 7. Nah, kemudian tandanya mengikuti yang besar. Angka 12 kan besarnya tadi, itu di depannya ada tanda minusnya. Nah, berarti ini juga harus tanda minus. Itu ya. Sekarang ini 3 dikurangi minus 6. Nah, ini ada tanda apa yang berdekatan? Yang berdekatan itu ada tanda minusnya tadi ya. Berarti poin yang ketiga, tanda minus berdekatan. Nah, berarti berubah menjadi plus. Berarti ini tulis dulu 3, tanda minusnya hilang, dua-duanya menjadi plus, 6-nya ditulis 6. Nah, 3 tambah 6 berapa? Ya, 9. Terus yang ini minus 8 dikurangi minus 12, ini juga tanda minusnya nanti berubah jadi plus. Yang depan ditulis dulu minus 8. Kalau yang di depan tetap ditulis minus ya, karena dia kan di depan, kan dia tidak berdekatan. Nah, sekarang yang kedua ini di tanda minus dua-duanya berubah jadi plus, 12 kan ditulis 12. Nah, karena ini ada tandanya yang berbeda, minus dan plus, berarti ke poin kedua, tanda berbeda, besar dikurangi yang kecil. Nah, sekarang 12 kurangi 8 berapa? Ya, 4. Tandanya mengikuti yang besar. Yang besar kan 12. 12 itu tandanya depannya plus. Kalau plus nggak usah ditulis. Berarti jawabannya ya sudah 4 ya. Itu ya jawabannya. Sampai di sini ada yang belum paham? Oke, mudah-mudahan paham semua ya. Nanti bisa ditanyakan kalau ada yang nggak paham. Nah, sekarang ini ada latihan soal. Coba kalian buka buku paketnya matematika di halaman 8 dan 9. Ini sudah saya screenshot ya di bagian latihan ini. Sebagian soal-soal ini tadi sudah dibahas di sini. Ya, nanti kalian tinggal isi aja. Nah, ini yang belum diisi, silahkan kalian hitung dan diisi di buku tersebut. Ya. Untuk belajar matematika supaya kalian sukses dan bisa matematika, kuncinya adalah kalian rajin belajar dan berhitung, dan rajin untuk mengerjakan latihan-latihan. Insya Allah kalian pasti akan bisa. Ya, jadi jangan males kalau untuk suruh mengerjakan latihan ya, karena dengan kalian lebih banyak latihan menghitung, maka otak kalian akan lebih tajam dalam berhitung. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.